Shalom, halo, salam sehat untuk semua anak-anak sekalian. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena berkat kasih karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita khususnya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pada saat hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita yang berjudul Muliakan Tuhan dengan Belajar. Nah, pada saat hari ini, nats firman Tuhan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Anak-anak sekalian boleh melihat Alkitabnya. Nah, ketika kamu sudah membaca nanti, di dalam Amsal 1 ayat 7 ini ada beberapa pertanyaan yang hendak Bapak sampaikan. Ya. Dari manakah sumber kepintaran, kecerdasan, dan kebijaksanaan? Apa yang dapat kamu lakukan untuk memperoleh ilmu dan keterampilan? Yang terakhir, dapatkah kita memuliakan Tuhan dengan belajar? Setelah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, mari kita lihat bagaimana Alkitab ya menjawab atau memberikan keterangan tentang hikmat atau pengetahuan. Ya. Nah, Salomo adalah penulis kitab Amsal. Salomo sendiri adalah anak Raja Daud yang kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Israel. Ia dikenal sebagai raja yang paling bijaksana karena ia meminta hikmat dan bukan kekayaan atau ketenaran kepada Tuhan. Cerita ini dapat kita gali dan kita lihat secara utuh dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 10. Salomo menyatakan bahwa melalui pendidikan orang akan pandai, tahu dan melakukan apa yang benar, adil dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat kepada setiap orang. Nah, siapakah sumber hikmat itu? Ya, tidak lain adalah Tuhan sendiri. Karena itu, setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan harus menerapkan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, setelahnya kita harus mendalami dulu, ya, apakah yang dimaksud dengan belajar itu sendiri? Ya, belajar adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati. Ya, artinya belajar itu adalah proses sepanjang hayat. Nah, belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja. Belajar bukan sekedar menulis dan membaca, tapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, dengan begitu kamu tahu bahwa lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar dan memuliakan Tuhan. Tahukah kamu apa yang membedakan manusia dan makhluk ciptaan lainnya? Manusia itu dianugerahi oleh Tuhan, mempunyai akal, pikiran yang dapat dikembangkan. Nah, supaya dapat berguna bagi orang lain demi kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia dan ciptaan lainnya. Nah, karena itulah dengan giat belajar kita dapat menyatakan syukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Contoh, bila dokter mempunyai pengetahuan meracik obat-obatan, nah dengan pengetahuan itu dapat menyembuhkan penyakit. Ya, maka ilmunya itu untuk kebaikan manusia. Yang kedua, ada seorang ahli pertanian menemukan cara menanam dan mengelola pertanian dengan baik, dengan lebih baik. Nah, ilmunya itu dapat menolong para petani menghasilkan panen yang lebih baik. Dengan demikian, setiap ilmu dan kepandaian yang Tuhan beri dapat kita bagikan juga kepada orang lain. Ilmu kita haruslah mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk banyak orang. Ilmu kita harus kita bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saat belajar pun kita berarti sedang bersyukur atas beberapa hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah
kesempatan belajar. Belajar, kita bersyukur memiliki kesempatan untuk bersekolah. Tidak semua anak memiliki kesempatan bersekolah loh. Ada anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan mereka. Ada juga anak yang sakit dan harus dirawat sehingga tidak dapat merasakan senangnya belajar dan bersekolah. Yang kedua, kita bersyukur atas orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Maksudnya dengan belajar, kita pun bersyukur untuk guru, teman, orang tua, bahkan mungkin pegawai yang ada di sekolah kita yang telah menunjang kita di dalam belajar. Nah, setelah kita menyaksikan atau melihat pendalaman materi tadi, kita masuk ke dalam poin rangkuman, ya. Apa yang menjadi rangkuman pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia. Karena itu, manusia haruslah menggunakannya dengan baik, dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kelak, pengetahuan itu ia pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Kiranya pembelajaran ini boleh menambah pengetahuan kalian, semangat belajar kalian, serta yang terpenting adalah dapat kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati.